Selamat malam, para pencari kebenaran yang tersembunyi di balik tabir hitam Nusantara. Saya adalah arkivis Anda yang bertugas menyisir puing-puing sejarah dan sisa-sisa aroma kemenyan yang tertinggal di lorong waktu. Malam ini, kita tidak hanya membicarakan sebuah legenda, kita membicarakan sebuah kontrak darah yang tak pernah kedaluarsa. Kita akan membedah sosok yang dikenal sebagai panglima perang tertinggi dari kerajaan pantai selatan, Nyi Blorong. Di balik kemilau sisik emasnya yang menjanjikan kekayaan instan, tersimpan sebuah mekanisme kuno tentang pengorbanan nyawa yang telah menghantui tanah Jawa selama berabad-abad. Bayangkan sebuah ruangan gelap di sudut rumah mewah yang tampak tak berpenghuni. Di sana, aroma melati bercampur dengan bau amis ular yang menyengat. Suasana mencekam ini bukanlah sekadar imajinasi horor modern, melainkan realitas yang dialami oleh mereka yang terjepit di antara keputusasaan ekonomi dan keserakahan yang tak berujung. Nyi Blorong bukanlah sekadar hantu, ia adalah personifikasi dari ambisi manusia yang paling gelap. Namun, dari manakah asal-usul entitas ini? Mengapa ia begitu lekat dengan konsep pesugihan atau pemujaan kekayaan yang menuntut nyawa sebagai maharnya? Akar sejarah Nyi Blorong membawa kita kembali ke masa transisi besar di tanah Jawa sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Menurut beberapa naskah lisan dan catatan kuno yang terserak di pesisir selatan, Nyi Blorong diyakini sebagai sosok Nyimas Dewi Anggansari, putri dari Nyimas Dewi Rantamsari, yang merupakan kerabat dekat dari penguasa gaib Laut Selatan. Dalam catatan sejarah yang lebih berbau politis, periode ini adalah masa jatuhnya kerajaan-kerajaan besar dan munculnya kekuasaan baru. Di tengah ketidakpastian politik dan kelaparan yang sering melanda akibat peperangan antar adipati, rakyat jelata mulai mencari perlindungan pada kekuatan-kekuatan lama yang bersemayam di alam liar. Hutan dan laut menjadi tempat pelarian spiritual bagi mereka yang merasa ditinggalkan oleh struktur kekuasaan duniawi. Secara simbolis, ular dalam budaya Jawa kuno dan Hindu-Buddha merupakan lambang kesuburan dan penjaga harta karun bumi. Namun, seiring masuknya pengaruh monoteisme dan pergeseran nilai sosial, simbol penjaga ini perlahan bergeser menjadi sosok yang mengerikan dan terlarang. Nyi Blorong berevolusi dari seorang dewi kesuburan menjadi sosok penagih nyawa buna. Data sejarah menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda, tepatnya saat kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel diterapkan pada abad ke-19, laporan mengenai praktik okultisme meningkat tajam. Rakyat yang diperas oleh kompeni dan para bupati yang korup merasa tidak memiliki pilihan lain selain bersekutu dengan kegelapan. Disinilah mitos Nyi Blorong mencapai puncaknya. Ia menjadi jawaban bagi kemiskinan sistemik, namun dengan harga yang sangat mahal. Eskalasi mitos ini berkembang dari mulut ke mulut, dari pasar-pasar tradisional hingga ke bilik-bilik bangsawan yang mulai jatuh miskin. Masyarakat percaya bahwa Nyi Blorong akan mendatangi pemujanya pada malam-malam tertentu, terutama pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Ia digambarkan sebagai wanita cantik luar biasa dengan tubuh bagian bawah berbentuk ular raksasa. Kedatangannya ditandai dengan jatuhnya sisik-sisik emas murni dari tubuhnya. Namun, tahukah Anda apa yang sebenarnya terjadi pada sisik-sisik itu? Secara metafisika, emas tersebut hanyalah pinjaman. Setiap keping emas yang diambil adalah 1 detik dari sisa umur sang pemuja atau anggota keluarganya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa begitu banyak kekayaan yang didapat secara mendadak di tanah ini seringkali berakhir dengan kematian tragis yang tak masuk akal? Mari kita menengok pada satu tragedi ikonik yang tercatat dalam memori kolektif masyarakat di pesisir Jawa Tengah pada awal tahun 1920-an. Seorang saudagar kaya bernama Raden Mas S, nama disamarkan dalam arsip kolonial, tiba-tiba bangkit dari kebangkrutan dan menjadi orang terkaya di wilayahnya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ia membangun rumah megah dengan pilar-pilar yang konon di dalamnya tertanam tumbal kepala kerbau. Namun kemegahan itu tidak bertahan lama. Satu persatu anggota keluarganya meninggal dalam kecelakaan aneh.
ada yang tenggelam di kolam yang dangkal, ada yang hilang tanpa jejak di dalam hutan. Puncaknya, pada malam ketujuh setelah kematian putra bungsunya, Raden Mas S ditemukan tewas di dalam kamar terkunci dengan tubuh yang melilit kaku, kulitnya bersisik seperti ular, dan mulutnya penuh dengan koin-koin emas kuno. Tim medis kolonial saat itu tidak mampu memberikan penjelasan logis selain gagal jantung, namun penduduk sekitar tahu bahwa masa kontraknya telah habis. Nyi Blorong telah datang untuk menagih janji, nyawa untuk setiap keping emas yang pernah ia berikan. Tragedi semacam ini terus berulang bahkan di era modern yang serba digital. Fenomena pesugihan Nyi Blorong tidak hilang ditelan zaman, ia hanya berganti wajah. Jika dulu pengorbanan dilakukan di gua-gua terpencil seperti di daerah Karangbolong atau Parangtritis, kini negosiasi mungkin terjadi di apartemen mewah melalui perantara dukun-dukun modern. Inti dari teror ini tetap sama, pertukaran nilai. Mengapa teror ini tidak pernah berakhir? Jawabannya terletak pada sifat dasar manusia itu sendiri, ketidaksabaran dan ketamakan. Selama kemiskinan masih menjadi momok dan selama manusia masih memuja materi di atas segalanya, Nyi Blorong akan selalu menemukan pintu untuk masuk ke dunia kita. Secara psikologis, Nyi Blorong adalah manifestasi dari rasa bersalah kolektif kita atas kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Secara spiritual, ia adalah pengingat bahwa di alam semesta ini tidak ada yang benar-benar gratis. Setiap energi yang kita tarik dari kegelapan harus dikembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa kesuksesan yang Anda lihat di sekitar Anda adalah hasil kerja keras semata? Ataukah ada sisik emas yang tersembunyi di bawah lantai rumah mereka, menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi lilitan ular yang mematikan? Sebagai penutup, biarkan narasi ini menjadi peringatan. Sejarah bukan hanya tentang apa yang tertulis di buku-buku sekolah, tetapi juga tentang apa yang dibisikkan oleh angin malam di sepanjang pantai selatan. Nyi Blorong tetap di sana, di istana bawah lautnya yang dibangun dari tulang belulang mereka yang gagal membayar hutang. Ia tidak mengejar Anda, ia hanya menunggu sampai Anda merasa cukup putus asa untuk memanggil namanya. Dan ketika saat itu tiba, ingatlah satu hal. Emasnya mungkin berkilau, tetapi ia tidak akan pernah menghangatkan jiwa Anda yang dingin saat ia datang untuk menjemput nyawa Anda sebagai pengganti setiap keping yang telah Anda belanjakan. Ikuti terus cerita selainnya hanya di Mistik Nusa.